kelima ya. Bentar lagi selesai Bu Novi. Kita tinggal 1 kali pendampingan nanti. Iya. Oh sampai 6 saja. Iya, sampai 6 saja. Tapi kalau lokanya sampai 7. Oh iya. Ya Allah. Cepat sekali. Sepertinya kurang ya. Saya sudah angan-angan ya Allah seperti. Bagaimana kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Asih. Tapi agak sendiri saya. Sebenarnya banyak kegiatan. Oh iya, memang sama ini. Di akhir tahun ajaran ya banyak sekali kegiatan, tapi tetap senang aja. Saya pikir kalau sesuatu yang bermanfaat untuk kita tetap bersemangat ya, tetap semangat, termotivasi. Insya Allah. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Bisa menyelesaikan PDP ini dengan baik, dengan sukses Bu Novi. Baik Bu Novi, seperti biasanya ketika kita pendampingan pasti ada fokus yang akan kita bicarakan. Jadi kita kembali lagi ke pendampingan yang lalu Bu Novi. Jadi kalau pendampingan yang kemarin kita cukup action aja ya, untuk observasi gitu. Ini observasinya sudah saya suruh Bu Novi untuk mengirim videonya aja, sudah cukup. Jadi tema kita di pendampingan 5 ini adalah rancangan program yang berpihak pada murid. Kemudian fokusnya dalam pendampingan ini yang pertama nanti kita refleksi penerapan aksi nyata 3.1. Jadi ada dua hal nanti yang akan kita bicarakan dulu. Kemudian yang kedua adalah diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Nah, ini nanti siapkan aja nanti rancangan dengan apa gitu ya. Kemudian yang ketiga diskusi perkembangan komunitas praktisi. Komunitas praktisi lagi ya, mungkin lebih kepada sampai sejauh mana gitu ya, actionnya, tidak lanjutnya yang kemarin mungkin baru perintisan, mungkin baru apa sih sebenarnya komunitas praktisi, tapi ini lebih kepada kegiatan-kegiatannya yang dilakukan apa, programnya apa, dan lain sebagainya. Nanti kita kupas dulu. Dan untuk penilaian di pendampingan 5 ini adalah kita coaching supervisi akademik pendidikan. Jadi nanti dikirim ke saya. Sudah saya lihat sudah. Bu Novi, baik. Itu nanti yang akan kita bicarakan. Tapi sebelum kita ke inti pendampingan, di awal pendampingan seperti biasanya saya harus menanyakan kabarnya Bu Novi. Alhamdulillah belum sehat. Kemudian yang kedua, saya menanyakan 1 bulan terakhir ini Bu Novi. Jadi berjenengan mempelajari di AMS di PGP ini kan mempelajari modul 3.1, kemudian modul 3.2 ya. Modul 3.1 itu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kemudian kalau 3.2 itu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah ini saya ingin tahu Bu Novi, jadi ketika Bu Novi itu belum mempelajari modul 3.1 dan modul 3.2 itu kan mungkin beda ya, itu ada bedanya. Jadi belum mempelajari sama sesudah mempelajari itu, nah mungkin bisa disampaikan ini berkaitan dengan modul 3.1 nih, mengambil keputusan dengan nilai kebajikan. Gini Bu Asih, ya kalau di modul itu memang saya mungkin agak tremor ya, pemikiran saya itu antara ngerti dan tidak ngerti. Karena baru itu saya tahu itu untuk mengambil keputusan sesuai dengan kebajikan itu. Padahal selama ini pengalaman saya selama saya menjadi guru ini, saya paling keputusan yang saya ambil kan juga hanya berkaitan dengan anak-anak, berkaitan dengan anak-anak di pembelajaran saya khususnya, bukan lingkup sekolah, bukan. Jadi mungkin terkadang ya itu bagi saya baik untuk kebaikan anak, tapi terkadang anak kan tidak sesuai gitu. Nah, namun gini pengalaman Bu Asih dalam pembelajaran saya berkaitan dengan pengambilan keputusan itu, terkadang kan gini, namanya pembelajaran seni berkaitan dengan bakat dan minat anak kan. Nah, sedangkan bakat dan minat anak itu tiap anak tidak sama. Betul. Nah, saya pun juga harus
minimal kalau memberikan mereka satu materi sesuai bakat minatnya kan tidak mungkin. Jadi saya harus mengemas bagaimana pembelajaran seni budaya itu bisa sampai ke anak-anak itu. Dengan gini mungkin sedikit memaksa juga. Misalnya terkadang anak ada yang gini, Bu, lah saya kan tidak berbakat. Nah ini kebanyakan anak seperti itu. Sebelumnya saya tawarkan ke mereka sebenarnya pembelajaran seni itu mencakup seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater. Ini kalau Bu Novi sendiri di seni, saya itu di seni basic saya seni tari sebenarnya. Namun karena pembelajaran kita seni budaya, jadi materi seni budaya itu kan keseluruhan. Ya, minimal ada 2 cabang seni yang diberikan. Minimal itu sebenarnya. Kalau mampu 4 semuanya juga tidak masalah, tapi tidak mampu ya cukup 2. Nah, saya tawarkan ke anak-anak saat saya awal mengajar itu, saya tawarkan, saya tidak bisa nari Bu, saya tidak bisa nyanyi Bu, saya banyak sekali yang tidak bisanya. Nah, saya memberi pemahaman kepada mereka. Kalau di intra di pembelajaran kelas itu pembelajaran seni itu tidak harus kalian punya bakat. Asal yang diberikan Bu Novi ke kalian itu hanya cukup kalian tahu, dikupas secara teorinya, kalian tahu, tidak mendalami maksudnya. Jadi tidak harus bakat kamu ini harus tari, harus bisa tari, bakat kamu rupa harus enggak. Kita mempelajari, mengetahui, bukan untuk secara mendalam bukan, tapi mempelajari agar kamu tahu. Akhirnya rupa saja Bu lebih gampang. kulino gambar. Iya. Karena memang dari SD, dari SMP kebanyakan mereka kan mendapatkannya rupa. Iya, gitu. Akhirnya ya sudah saya mengikuti mereka. Kemudian ini cukup 1 rupa atau ada lagi minimal 2. Aduh Bu, 1 saja. Oke. Jadi saya pun juga tidak sampai itu, sudah rupa saja. Akhirnya saya hanya mengajar seni rupa basic. Dari saya sesuaikan dengan kurikulumnya, saya kemas menjadi sedemikian rupa agar anak-anak yang merasa tidak punya bakat itu mereka juga senang mengikutinya gitu. Tapi ya itu tetap ada yang namanya anak juga nih, ada yang kadang belum merasa keberatan dan sebagainya. Kalau dalam hal seperti ini saya sedikit memaksa memang. Dalam artian kak, belum tidak ada seperti itu. Saya memberikan pemahaman kepada mereka seperti ini. Kalau namanya pembelajaran, mau tidak mau materinya ini dan kamu harus menyelesaikan. Beda lagi kalau di ekstra, jadi kamu ada pilihan. Kamu minatnya di mana itu ada pilihan dan didalami kalau di ekstra. Tapi kalau ini intra, kita sepakat sudah melaksanakan seni rupa. Jadi harus dan mau tidak mau harus menyelesaikan ini. Dengan cara apa ya? Dengan kamu hanya niat saja. Kamu punya semangat untuk menyelesaikan, dikerjakan dengan baik, jangan asal-asalan. Nanti kalau kamu merasa menjalaninya dengan enjoy, dengan santai, dengan berarti ya seneng lah. Bukti caranya kamu seneng, nanti kamu tidak merasa berat, sakit. Jadi hasil dari anak-anak itu ya macam-macam. Tapi ya sudahlah, ini memang hasil mereka. Dari setidaknya apa yang menjadi keputusan Bu Novi itu betul diilhami dari, apalagi ketambahan ilmu-ilmu yang dari PGP itu membantu Bu Novi dalam mengambil keputusan. Gitu. Nah itu akhirnya mau tidak mau ya istilahnya ya rotok maksa lah biar mereka tidak paham akan tanggung jawab. Hanya itu aja Bu aja. Tapi intinya hanya siswa loh. Saya kalau lingkup sekolahan belum pernah mencoba. Bahkan kalau perlu dicoba. Iya. Ya karena kalau di sini saya kan tidak pernah ibaratnya udah dapur jadi apa gitu saya tidak pernah soalnya. Nggak perlu itu. Tidak pernah dapur jadi orang penting di sekolah. Oke, tapi setidaknya yang kita peroleh
dengan saya juga mengikutinya di pembelajaran 331 itu betul-betul membuka wawasan kita ya, tentang bagaimana kita harus mengambil sebuah keputusan itu tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain, ya, dan bermanfaat apa yang kita putuskan. Mungkin itu ya. Mungkin yang 332 mungkin Ibu Novi bisa menjelaskan. Juga berkaitan dengan aset atau pemetaan sumber daya ini. Nah itu. Gitu. Ya saya tahu loh Mbak sih. Ya saya tahu di sini tuh aset saya di sini tuh siswa. Saya mengidentifikasi siswa saya itu sebenarnya nih, kalau karena saya guru seni, dari bakat minat mereka, sebenarnya mereka itu banyak pelaku seni di sini. Sebenarnya, tapi dari mulai penari gandong, dari mulai mereka bisa bermain musik kayak gitar, kita kencing dengan suara nyanyi biasa, tapi sebenarnya mereka suaranya bagus. Sebenarnya itu. Nih karena satu yang menjadi permasalahan anak di sini, satu tidak itu tidak percaya diri mereka. Jadi enggan, apa mungkin merasa takut, merasa enggan, merasa malu. Itu yang sampai sekarang saya belum bisa memecahkan kasus mereka. Apa mungkin ada pengaruh dari tingkatan besarnya ya? Bisa jadi. Tapi kalau di sekolah saya sendiri itu saya tuh ajang mereka untuk bisa intinya dia bisa berani, bisa menampilkan bakat minatnya itu di waktu perpisahan. Jadi mereka saya kasih kesempatan yang sangat luas untuk tampil tari, nari, atau mungkin apa itu namanya tari sama juga saja itu loh tidak lagu itu, kemudian puisi, pantun, dan mungkin bahkan sampai drama juga. Bisa kasih seluas-luasnya. Saya berharap ketika dia mengeluarkan ekspresinya, kreativitasnya itu nanti dia akan menjadi anak yang berani, ya. Bakatnya juga akan tertumbuh gitu. Mungkin perpasangan di sini seperti itu Mbak Cici. Untuk anak-anak itu di saat ada event perpasangan atau apa itu kita di sini itu tidak menyediakan wadah untuk itu. Ya, hanya prosesi upacara perpasan, mungkin hanya penyajian tarinya hanya satu tarian, beserta anak-anak paduan suara, hanya itu. Ya, itu tidak ada tampilan-tampilan yang bagaimana itu tidak ada. Namun mereka di sini diwadahi juga di saat ada Desnatalis SMA. Nah, ada, jadi itu monggo yang mau tampil nari, yang mau tampil nyanyi, bahkan kita di sini itu kalau Desnatalis itu mengundang musisi dari luar, ditanya anak-anak itu apa. Namun ya itu di saat sudah ada seperti itu ya, anak-anak pun juga sama malu. Dulu pernah angkatan tahun berapa itu, sekarang anaknya sudah alumni ya acara Desnatalis itu. Saya baru itu berhasil mengumpulkan mereka. Saya datang, ayo anak yang bisa nari ganong siapa? Ganongan. Yang nari ganong siapa? Saya bu. Ayo boleh konco-konco mulai. Boleh konco-konco mulai. Banyak bu di sini. Oke boleh tak tanggap ya. Ya saya suruh nari. Saya panggilkan pemusik profesional itu dari luar. Lungweter. Sama musik dangdut itu juga anak sini. Jadi anak-anak sendiri, anak sini dia bisa gitar, bisa ketipung, bisa di sini ada organ, akhirnya itu jadi gabungan itu. Setelah itu tidak ada lagi penari gandong tetap ada, cuman ya itu saya mencari tidak pernah ngaku mereka. Nah akhirnya kan saya tidak menemukan wasit. Terus ini kemarin ada yang baru aja keluar, anak itu baru keluar. Dia posting video di profil WA, ternyata dia bisa menari. Tak komenin profilnya, boleh? Kamu loh iso nari lah, ngapain kemarin Novi cari penari kok enggak? Kamu enggak bilang. Sebenarnya anak-anak itu banyak bilang ya. Saya kemarin kan data toh kamu dan saya malu. Nah kenapa kok malu?
Nah teman-teman nggak ada itu. Jadi memang pengaruh teman itu benar-benar luar biasa. Ini saja saya mencari lagi. Ini saya kemarin mencari untuk FLS 2N, seleksi FLS 2N. Saya mencari vokal putra. Tidak nemu, saya hanya nemu vokal putri. Ya sudah. Endingnya setelah seleksi selesai, bikin video selesai, baru kemarin itu saya tahu dia bisa bermain gitar sambil bernyanyi, suaranya bagus. Lah ngono kok ya dia tidak ikut di ekstra seni, ya ikut di ekstra seni ya tak proses toh ya biar dia bisa keluar. Jadi saya tahunya aset saya itu siswa, tapi tahun ini jujur saya merasa masih kesulitan menemukan karena anak-anak yang mau itu. Ini saya masih proses lagi mencari sih. Eman-eman kan ya terus lagi dari sarana-prasarana sekolah. Ini jujur ya Bu Asri ya. Kalau dalam hal seni, karena saya mau seni, saya itu lebih untuk sarana prasarana itu saya menyediakan sendiri. Jadi sekolah itu ya tidak punya apapun. Umpama misalkan membuat sebuah proposal misalnya. Ya, saya kemarin sudah pernah bikin proposal untuk pengadaan speaker lah. Ini mas speaker itu nanti untuk anak-anak di saat upacara hari Senin langsung live musiknya kan live kan, ada anak yang bermain keyboard, ada kemudian untuk latihan anak-anak nari dan sebagainya itu. Nah itu jadi hanya sarana-prasarana yang kecil-kecil lah. Tapi untuk ke yang misalnya ini kemarin anak gini, Bu kita tidak ada drum toh Bu. Sebenarnya kita punya drum. Ini kondisinya mengkhawatir, ya nggak layak pakai lah. Dan itu belum bisa dieksekusi. Saya sudah ajukan proposal untuk pembaruan. Dan inilah yang nah, itu belum deal. Itu ceritanya itu. Tapi saya berusaha dengan diganti dengan drum box. Bukan kotak itu. Gitar sudah ada dan gitar itu pun dari kita ekstra sendiri beli sendiri Bu Asri. Karena Maksudnya beli sendiri itu dari uang kas siswa. Oh iya. Iya, anak-anak itu kan setiap masuk ekstra kan uang kas 2.000. Terus kemudian di saat ada kegiatan misalnya penempuan kita ajukan proposal. Saya tuh sama anak lagi nih Cak, proposal ini jangan dihabiskan. Kalau bisa kalian datang ke sini penempuan itu bawa minum dari rumah, bawa bekal makanan dari rumah. Karena proposal yang diajukan kan hanya untuk minum dan makan dan konsumsi. Nah, terus ini kita kumpulkan nanti untuk beli alat musik. Jadi kita punya gitar 2, drum box 1, djembe 1, itu murni dari sarana-prasarana kita sendiri. Di samping saya sendiri, sekolahan ya belum. Mungkin begini Bu. Untuk sementara mungkin Bu Novi masih mungkin lebih kepada swadaya sendiri. Iya. Tapi mungkin dengan adanya PDP ini mungkin Bu Novi bisa lebih membuka lagi bagaimana memaksimalkan. Ini berusaha Berusaha untuk ya minimal sarana-prasarana untuk anak itu. Iya betul. Ada. Ya. Ini sudah kemarin sudah direncanakan saya diberikan keyboard baru. Sudah ada, tapi itu kan sudah lama sekali kan. Sudah lama sekali, sudah tidak layak pakai kan. Jadi ini direncanakan iya benar diberikan keyboard baru. Itu tapi belum realisasi. Sama proposal untuk drum tadi juga belum realisasi. Setidaknya ada. Ya ada usaha lah. Terus ini saya juga kemarin kan kemarin itu saya sempat masuk ke bapak kepala sekolah karena juga untuk kebutuhan anak-anak juga di seni. Bapak, mbak saya minta dibuatkan studio. Karena apa? Pembelajaran seni itu sebenarnya butuh proses.
kalau di kelas mesti ganggu kancane sing ulang. Lho gitu. Sampai kan bisa diprotes gara mengganggu. Akhirnya kalau saya pembelajaran seni di lapangan ada di panggung itu oke, enggak masalah. Tapi kan tidak semuanya harus di panggung. Saya juga butuh studio seperti itu. Jadi misalnya vokal ya butuh studio. Terus ini ada kegiatan harus take video rekaman, terus untuk mengumpulkannya untuk lomba video saya butuh studio juga ya. Oh iya, diusulkan kan Bu? Diusulkan nanti waktu insya Allah tahun ajaran baru ini nanti dibicarakan tidak lanjuti. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya setidaknya aset-aset itu harus kita maksimalkan. Saya yakin dari mana itu sekolah ya, orang-orang yang berkepentingan di sekolah, kalau kita niatnya untuk kemajuan sekolah, untuk memajukan lembaga ini, saya yakin insya Allah ya. Tapi saya tahu ya karena untuk pembelajaran saya saja, tidak untuk lingkup sekolahan. Kalau untuk sekolah saya kurang tahu. Yang saya tahu karena di sini kan di sekolah ini kan untuk satu kelas kan ada wakanya sendiri, waka sarana prasarana. Jadi selama ini yang saya tahu ya cuma untuk mungkin di saat ada perbaikan pintu, perbaikan jendela, perbaikan bangku anak-anak atau bangku anak-anak yang kurang gitu, hubungannya dengan sarana prasarana. Atau bahkan saya sering gini, di saat saya latihan saya harus butuh sound gitu kan, sound system. Pak Sartas, saya besok tuh latihan paduan suara. Saya minta dibantu untuk disiapkan sound systemnya. Saya minta mic-nya 3, kadang seperti ini. Jadi akhirnya hubungannya saya dengan sarana prasarana. Jadi saya tidak bisa sendirian. Dia Bu Novi memang sangat dibutuhkan sekali ya, ketika kita harus mempelajari aset-aset yang kita punya ini, kemudian kita berkolaborasi dengan orang lain untuk memaksimalkan apa yang kita punya. Nah ini tugas Bu Novi ini. Nanti kedepannya lebih tentunya semuanya adalah demi kemajuan dari lembaga kita. Saya pikir untuk awal pendampingan sudah selesai Bu Novi ya. Cuma sangat luar biasa untuk saya Bu Novi apa yang disampaikan tadi. Di sini ada tagihan untuk hasil observasi pembelajaran dengan usaha Bu Novi. Jadi sudah dilihat untuk saya lihat juga. Nanti sudah di dalam kita video video pasca observasi juga. Baik Bu Novi, kita ke pendampingan inti ya. Seperti biasa kita ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Novi untuk menggiring sebuah refleksi Bu Novi. Jadi kita di pendampingan inti ini akan melihat refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1 Bu Novi. Yang nilai mengambil keputusan. Iya, pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi Bu Novi ini ada dua hal ini. Yang pertama adalah refleksi proses pembuatan peta sumber daya dengan menggunakan pertanyaan. Oh ini ya 3.2 ya kalau sumber daya ini. Sumber daya. Iya. Gitu Bu. Tapi nanti berkaitan sekali dengan pengambilan keputusan. Jadi ketika kita memetakan aset dulu, nanti terus akhirnya dari aset-aset yang kita punya itu nanti akan menuju kepada pengambilan keputusan. Nanti akan berjalan. Awalnya di sini. Refleksi proses pembuatan peta sumber daya yang dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini. Bagaimana proses Bu Novi dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Prosesnya seperti apa Bu Novi dalam memetakan aset-aset yang dipunyai oleh sekolah ini? Identifikasi kebutuhan saya sampai identifikasi
aset yang saya punya apa. Mungkin ada beberapa Ya. aset yang ada 7 aset yang dikategorikan itu mungkin tapi bagaimana itu? Yang saya tahu, yang paling saya tahu tentang aset saya sebagai guru di sekolah itu hanya murid sebenarnya. Tapi ternyata kok ada sarana prasarana, ada finansial, ada sosial, ada sosial, ada politik juga. Ya. Ternyata setelah tahu itu, akhirnya saya berpikir begini. Saya pernah kan, jadi secara kebetulan mungkin ya Bu Asih. Kebetulan kemarin pas terkait dengan kegiatan di sekolah, kan ada kegiatan besar berkaitan dengan Desnatalis. Nah, ini juga ternyata ada sangkutannya dengan aset-aset itu. Jadi saya di Patsai di Desnatalis itu bagian proyek keberlangsungan proyek itu apa? Gelar karya. Gelar karya saya sebenarnya. Namun saya harus berkaitan dengan Pinpronya, Pinpro saat Desnatalis. Ini membutuhkan anak-anak. Anak-anak untuk ini. Misalnya ada anak-anak untuk MC, ada anak-anak untuk ini ekstra penampilan, gabungan ekstra, ngadakan penampilan gitu. Terus ini yang menghubungi bagian keamanan kepolisian siapa nah itu. Saya dari situ itu ternyata ini termasuk bagian aset politik, ini termasuk bagian aset sosialnya, ini berhubungan dengan desa karena kita menyelenggarakan kegiatan besar, ada jalan santai, ngundang sekolah sekitar atau ngundang perangkat seperti itu. Terus keamanannya kita undang Pak Polisi, terus ada sekcam terus apa itu tamunya itu tamu-undangannya. Ini tuh yang dimaksud dengan aset. Saya itu baru tahu itu buat saya pikir hanya siswa. Terus siswa AMC dan sebagainya. Iya, ternyata siswa ini sumber daya ini juga dibutuhkan. Ternyata anak saya juga bisa ya kalau diwarai jadi MC. Akhirnya itu saya tahu. Ya saya tahu selama ini hanya murid, saya guru, murid saya ngajar, sudah selesai. Jadi setidaknya Bu Novi dalam pendidikan di guru penggerak itu Bu Novi ternyata banyak aset yang ada di sekolah itu ya. Ada 7 aset yang mungkin dari masing-masing aset itu dikembangkan lagi yang sangat banyak sekali. Dan dari situ pun kita akan membuat sebuah program, rancangan program, kegiatan dan sebagainya. Mungkin dari berbasis aset ya. Kalau kita hanya mengandalkan berbasis masalah, ya mungkin kita hanya terpaku di situ. Bagaimana cara menyelesaikannya tidak cukup gitu. Tapi ketika kita berbasis aset, banyak hal yang akan kita lakukan untuk kegiatan-kegiatan ini. Tentunya semuanya adalah untuk memajukan lembaga kita ini. Bu Novi sangat luar biasa. Jadi apa yang jenengan lakukan tentu pengaruh besar dari program guru penggerak ini. Kemudian apa saja kendala dan tantangan yang Bu Novi hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangannya ya tadi yang tadi pernah saya sampaikan di awal tadi. Saya belum bisa menemukan secara gampang aset-aset dari anak yang bisa mendukung mereka untuk berkembang. Jadi saya masih kesulitan. Tapi saya tidak putus asa Bu Asih. Saya harus tetap mencari bagaimana aset yang saya punya ini, khususnya sumber dayanya, anak-anaknya ini bisa berkembang. Mereka punya potensi kok. Bukan tidak punya potensi. Mereka punya potensi mungkin karena belum
belum, dia masih merasa minder, masih merasa tidak percaya diri, masih merasa itu sebetulnya. Tapi kalau dapat sentuhan kita, sama menemukan mendapat sentuhan yang baik dari kita, dari Bapak Ibu guru lah, mungkin mereka bisa. Selama ini masih terbatas lah, saya yakin masih banyak. Gitu. Jadi Bu Novi, yang terpenting adalah ketika Bu Novi dalam memetakan aset, proses-prosesnya dalam identifikasi itu, ketika kita menemui kendala, tantangan dan sebagainya, Bu Novi harus sigap dan tahu harus bagaimana. Ya, insya Allah. Jadi memang yang dibutuhkan itu Bu Novi. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang yang ingin kita lakukan dan itu ada sebuah tantangan untuk kita atau sebuah hambatan atau mungkin rintangan ya. Nah tentu kita harus tahu bagaimana bersikap dan bagaimana cara mengatasinya. Dan itu harus dari Bu Novi sendiri. Iya, nah yang terpenting itu Bu Novi. Ya. Karena siapa lagi nanti yang akan justru anak-anak ini gini jadi situ gini Bu. Dia masuk sini, ini juga mereka sendiri yang cerita. Dia masuk sini itu dia bisa menari dari SMP dia menari. Dia masuk sini itu karena informasi dari kakaknya. Terus bolo ceret ae ada Bu Novi. Bu Novi itu nek bocah sing duwe bakat dan dia mau muncul. Ngomong aja. Nanti tak dibantu. Seperti itu. Luar biasa Bu Novi. Akhirnya ya sudah loh. Malah saya malah senang kalau kamu jujur, saya malah senang. Jadi saya enggak kesulitan, saya enggak. Oh ayo kalau kamu semangat, aku yuk semangat. Kayak gitu. Mungkin anak-anak itu juga perlu didegali, ya, perlu pancing-pancing. Iya benar. Contoh mana aja loh sih? Iya. Di Natalis kita ngundang orkes dangdut. Saya yakin anak-anak itu dia pengen happy, pengen joget-joget, itu ya. Namanya anak, dangdutan kan seperti itu ya. Kok tak sawang-sawangi kok tengsin kabeh, delunggu-lunggu tengok-tengok. Akhirnya ya Allah, saya tidak punya malu pokoknya. Saya duluan joget-joget. Akhirnya diikuti anak-anak itu. Di depan panggung saya joget-joget. Saya ngajak teman guru namanya Bu Dewi. Dek, ayo joget ya, aku pengen joget. Saya bilang gitu. Mana ya Mbak? Mani, ayo. Saya sini kok bocah-bocah ben melu. Saya gitu. Joget buat cik aku tak bisa deh pokoknya kalau putus sekolah. Ayo setahun pisan cah. Mau tak ngapain dulu. Saya bilang gitu. Akhirnya joget kan. Pancingannya itu. Astagfirullah. Kayaknya kita masuk di apa itu? Ingat sosok ya. Iya. Ya saya bisanya joget. Iya, enggak apa-apa. Mudah-mudahan akhirnya kan yang terpenting anak-anak juga akhirnya keberanian dia, ekspresinya dia dalam mengeluarkan saya kira itu masuk karya dia joget itu bagaimana. Ayo tak setahun pisan, sesuk wis pelajaran ayo. Iya benar-benar luar biasa. Ya, kita lanjutkan Bu Novi pertanyaannya. Bagaimana perasaan Bu Novi ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Ya kalau berhasil saya senang. Kalau berhasil ternyata sumber daya sekolah itu banyak. Kalau kita tidak pernah tahu, yo tidak diapa-apakan pasti. Iya. Tapi kalau kita tahu, minimal kita berpikir, sumber daya yang kita punya itu kita apakan, ya kan? Iya. Ibaratnya gini, kita sekolah pinggiran, boleh murid uangnya kalau sekolah pinggiran masih. Di saat kita ada anak yang masuk, itu sudah itu aset kita. Dengan berbagai macam tipe anak. Ibaratnya sekolah pinggiran itu nggak kayak sekolah kota, kabupaten. Iya, ibaratnya ada yang oleh batu kali. Begitu. Batu kali itu apa terus akan menjadi batu kali? Apakah tidak ada manfaatnya? Ada. Bagaimana kita itu dari batu kali ini kita manfaatkan menjadi hal yang berguna. Toh batu kali lo tidak jadi bangun rumah. Nah, paling kan kita punya pemikiran ke sana. Saya kalau menyemangati guru-guru muda seperti Bu Febi seperti itu.
Dia luar biasa Bu Novi. Sangat apa itu menginspirasi sekali menurut saya. Jadi ketika kita tahu bahwa sumber daya yang ada di sekolah itu kita punya niatan bagaimana memaksimalkan apa yang kita punya itu. Ya. Baik, kita lanjutkan Bu Novi. Karena memang niat yang dari dimulai dengan rasa senang akan beruntun dan menghasilkan hasil yang baik. Itu mungkin jujur, mungkin ini efek dari CGP juga yang awalnya kami belajar dari diri sendiri. Betul. Itu efeknya ke saya benar-benar dulu, dan akhirnya saya terapkan ke anak-anak saya. Anak saya paling besar kan sudah kuliah. Itu dari situ. Jadi bocah lanang, namanya anak laki-laki gitu ya. Jadi saya kalau saya sudah tidak pernah mau marah-marah lagi. Selalu teringat Pak Wawan, pokoknya jangan marah-marah. Sudah banyak ilmu dari CGP yang saya dapat, saya tidak mau marah-marah lagi. Saya punya sudah dapat teorinya bagaimana membuat anak saya senang. Ya anak murid saya juga anak saya. Jadi tak praktekkan di anak saya dulu. Karena kalau di murid saya kan mungkin keberhasilan saya kan nggak tahu kan, nggak terlalu langsung. Tapi kalau dengan anak saya mungkin efeknya kelihatan. Langsung lihat hasilnya. Namanya saya juga seorang ibu, jiwa ibu itu pasti lembut, pasti ada. Meskipun kadang keras gitu. Saya terapkan ke anak saya selalu bilang ke anak saya, Mas, perubahan itu diawali dari diri sendiri. Jadi tidak bisa kamu kok, Bu, ini, panut ibu, tidak bisa. Kamu berubah itu harus dari dirimu sendiri. Dan itu diawali dengan kesenangan. Kalau kamu senang, kalau kamu enjoy, insya Allah kamu bisa berubah. Sekarang apakah kamu akan terus hidup seperti ini? Ibaratnya kue keluyuran bengi, dolan, rokok, dan seperti itu kan namanya laki-laki. Apakah kamu akan terus seperti itu? Yang kamu perhatikan harusnya, saya harus jaga kesehatan. Karena saya sudah dewasa, menjadi dewasa, saya harus seperti ini. Apalagi kamu sudah kuliah, pola pikirnya harus seperti ini. Itu diawali dari diri sendiri. Itu buat saya sendiri. Alhamdulillahnya, saya sudah tidak mengulang kedua kali saya bilang seperti itu ke anak saya. Kedua kali tidak. Saya lihat itu, saya ngomong itu ke anak saya kok. Saya pantau ternyata perubahannya ada gitu. Meskipun tidak 100% minimal namanya proses. Dari situ ternyata ada efeknya. Nah, saya pun juga mencoba ke anak-anak didik, tapi ya namanya anak didik banyak. Ya paling hanya 1, 2, paling 10 anak lah yang sudah ada progresnya gitu. Ya sudah, berarti saya termasuk berhasil. Mungkin juga keberhasilan itu juga tidak bisa dilihat langsung di sini. Mungkin di luar sana, bahkan mungkin orang tuanya dan teman-temannya yang ada di luar sana mungkin lebih tahu. Tapi ini yang paling kita lihat kemarin kelas 12, saya cerita 12. Ini tadi berubah itu berasal dari diri sendiri. Saya tidak mau murid-murid lagi, saya tidak mau jenisnya anak-anak saya kasih kepercayaan penuh. Saya percaya kamu bisa menyelesaikan tugas dari saya. Saya percaya kamu mampu. Saya percaya kamu anak yang hebat, kamu anak yang luar biasa. Saya hanya gitu Mas. Dari situ itu anak-anak merasa bisa belum ini sih. Itu lain. Iya, akhirnya saya tahu itu setelah saya keluar, sudah selesai kan. Yang keluar kita ngobrol, ya pas kita santai-santai pas kita ngobrol. Bu Novi hari ini terasa aneh. Aneh dia sih? Enggak, aneh kok Bu Novi. Biasanya lo gak ngono. Ya apa? Biasanya kan kayak gini Bu Novi. Enggak, Bu Novi aneh. Kayak bukan Bu Novi. Dulu mungkin jenengan menyentuhnya dengan marah-marah, dengan menegur. Ya, dengan keras. Akhirnya membedakan dengan yang sekarang. Setelah mempelajari teknik yang akhirnya si anak bisa mengatakan seperti itu. Malah gak enak. Akhirnya dia bilang,
malah nggak enak Bu. Masa aku bukan murid-murid terus, bukan dosen-dosen terus, bukan banter terus suaraku ya enggak lah. Yo ada kalanya Bu Novi harus berubah. Saya bilang gitu. Iya. Padahal ada teorinya. Iya. Gak ngerti ya teori. Baik, Bu Novi, luar biasa. Kita lanjutkan pertanyaannya. Apa pertimbangan Bu Novi dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangannya apa? Pertimbangan saya ada satu buat sih, mereka aset yang berharga. Masa depan mereka masih panjang. Bahkan mungkin nanti di antara mereka ada yang bisa menjadikan saya jadi guru seni, ada yang bisa menjadikan Pak Jokowi jadi presiden. Nah, pertimbangan saya itu, kalau kita tidak memberikan pengalaman terbaik kepada mereka, nah siapa lagi? Toh orang tua mereka itu loh percaya disekolahkan di situ itu percaya sama kita, bapak ibu gurunya, untuk bisa ngoprek mereka menjadi anak yang lebih baik, gitu kan? Intinya ini, kau ini tak sekolahnya tak konvensional, orang tua kan pasti seperti itu. Nah berarti kan mau tidak mau kita punya tanggung jawab gitu. Ini aset. Mungkin Bu Novi yang dianu pasti banyak siswanya ya. Iya, karena saya merasa saya memiliki siswa. Oke. Tapi sebenarnya Bu Novi ketika kita melihat di aset siswa, sebenarnya istilahnya yang mengiringi di apa itu profil seorang anak yang kita inginkan sebenarnya kaitannya dari aset yang lain itu sangat mendukung gitu. Contoh kecil, karena saya di bidang seni, saya tahu dia talentanya seperti ini. Yeah. Ini jujur gue, saya wadai dulu saya wadai. Kalau kamu niat mengembangkan minat dan bakatmu, Bu Novi mau dan saya berani bertanggung jawab untuk itu. Dan nanti urusannya dengan sekolah gimana? Sekolah urusannya Bu Novi. Jadi kalau dia mau, dari mulai apa yang kamu butuhkan, mulai dari pembinaan, sarana prasarana apa yang kamu butuhkan, pendanaan dan sebagainya, saya siap membantu. Itu. Nah, meskipun saya misalnya kalau dari aset finansial ya, jumlah aset finansial di SMA ini berapa juta, berapa bisa saya tidak tahu. Ini Allah saya tidak pernah tahu. Bahkan kalau saya punya tim lomba buat sih, tim lomba itu kalau ada lomba yang bidangnya seni itu kita yang nangani. Saya punya tim lomba itu ada lomba ini fotografi, ada lomba nyanyi, ada lomba film, ini saya rapatkan dulu dengan tim saya, koordinasi ada ini gimana sanggup nggak sanggup. Oke, kalau sanggup kita kan langkah kita apa? Kita tulis. Oke, setelah kita tulis kita bikin proposal untuk mendukung kegiatan ini. Itu yang saya pasang itu teman. Tapi semuanya dari saya. Yang kita butuhkan ini. Terus, Bu, ini totalnya segini. Gimana? Apakah nanti sanggup sekolah? Saya bilang ke teman yang ngurusi perdutan itu, Mbak, mau nggak mau? Nanti jangan pesimis dulu. Ini aku nggak hubungannya karena bocah-bocah. Saya siap. Apapun saya bertanggung jawab. Kita coba dulu. Jenengan sing maju. Apa nak jenengan maju mental dengan alasan segede duit bla 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 bla. Baru kasihkan saya. Biar saya yang maju. Karena memang teman-teman itu kalau memang urusan perduitan mereka tidak sekendal saya. Tapi saya mempercayai mereka. Jadi begini, kalau saya melihat apa yang Jiran sampaikan ternyata ya sebenarnya tanpa disadari Bu Novi itu sebenarnya sudah menyangkut ke aset-aset yang lain, termasuk finansialnya juga sudah masuk, kemudian sarana prasarana, kolaborasi dengan yang lain. Saya pikir memang mungkin diawali dengan sebuah aset siswa yang mewujudkan sebuah program atau rancangan kegiatan dan lain sebagainya. Ternyata kan dari situ jenengan dari aset-aset yang lain akan muncul bermunculan. Nah, karena saya merasa saya punya siswa, karena di sini posisi saya kan guru biasa,
Mungkin kalau saya punya jabatan di sekolah mungkin kan masih bisa ya. Ya saya tidak punya. Harusnya menjadi kepala sekolah ini tak usulkan nanti. Iya, memang begini Bu Novi. Jadi PDP ini dirancang oleh pemerintah memang dijadikan seperti itu. Dia sudah tahu asetnya seperti apa, bagaimana cara memaksimalkan aset itu. Nah ini memang yang diharapkan oleh pemerintah adalah ketika orang tahu ini harus bagaimana. Nah inilah yang harus jadi orang-orang yang duduk-duduk di jadi tahu mana kebutuhan si anak, gitu, kebutuhan lembaga yang harus mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Untuk anak ini sebenarnya. Iya betul sekali makanya. Ya, mudah-mudahan mungkin bertahap dengan sedikit-sedikit. Mungkin kita hanya menguasai aset anak dulu, kemudian melebar ke sini, dan mungkin suatu saat akan keseluruhannya. Yang dimanfaatkan ini anak sebagai pacuan. Betul sekali. Gitu, memang. Yang lainnya biar keluar. Ya, betul. Gitu, luar biasa Bu Novi. Kita lanjutkan. Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bu Novi temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Mungkin ada aset lain yang menurut Bu Novi itu sebenarnya masuk aset ini. Mungkin kalau di sini sebenarnya ada, cuman ya mungkin kita saja ya sekolah yang kurang mengeksekusi atau kurang mentanggap gitu. Gini. Sebenarnya kita kolaborasi dengan wali murid itu kan diperlukan. Iya. Kegiatan apapun lah, yang diperlukan. Kan wali murid juga masuk aset kan ya? Iya. Nih di sini itu kurang. Jadi komunikasi hubungannya kurang. Nah ini perlu. Ada hubungan iya, cuma kurang maksimal. Oh betul. Jadi itu terkadang yang menjadi kendala kita di saat berhubungan dengan siswa dan kegiatan-kegiatan. Nah ini termasuk tantangan berarti tapi harus bisa mencari solusi yang terbaik untuk itu. Ini pernah saya senggol-senggol kan bisa saya ngobrol dengan teman-teman di ruang guru itu. Kasusnya sama, pemikiran saya dengan mereka itu sama berkaitan dengan siswa, dengan kegiatan yang sangkut pautnya dengan siswa dan sekolah. Terkadang siswa itu juga tidak mau kegiatan sekolah itu mereka mengikuti, tidak mau karena harus mengeluarkan biaya tambahan lagi gitu kan. Kadang orang tua merasa tidak mampu bla 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 seperti itu kadang. Ini kalau saya gitu, kalau mau dipasrahkan informasi hanya ke anak kan tidak mungkin. Kita harus di sekolah itu kan harus ngumpuli wong tua. Minimal gini, mungkin di SD sudah, tapi kalau di SMA belum gini. Saya pernah ngasih ngomong gini. Kita punya komite, iya, kan? Dan komite itu kan membawai semua wali murid kan. Mungkin kita membentuk paguyuban per kelas. Kalau di sekolah saya sudah. Lalu di SD ya, di sini tidak ada. Yang menjadi kesulitan kan itu. Saya kan pengalaman saya dulu di SD kan ada gitu, bisa sampaikan. Dari paguyuban kelas itu ada satu koordinatornya. Iya betul. Jadi nanti mungkin sekolahan butuh misalnya sekolah butuh panggung hiburan misalnya. Di acara ada untuk komite. Komite biar untuk ketua koordinator paguyuban per kelas awake dhewe lho sekolah karek banget menikmati iki diurusi karo wali murid. Jadi sudah tidak ada suudon dan lain sebagainya. Nah, itu yang memang kurang di sini. Mungkin itu PR buat ini saya cuma saya merasa PR ini. Ya Allah, bagaimana ya saya menyampaikan lagi. Saya sudah pernah menyampaikan ini berkali-kali, tapi juga belum mungkin nanti. Betul. Ya, ini luar biasa. Yang terpenting adalah Bu Novi tetap terus yang terbaik buat anak. Kemudian bagaimana memaksimalkan apa yang dipunyai di lembaga ini, dan kemudian yang intinya adalah akan memajukan lembaga ini. Insyaallah. Berusaha saja. Tetap semangat Bu Novi. Baik Bu Novi, untuk refleksi proses pembuatan peta sebetulnya ini sudah selesai. Kita lanjutkan Bu Novi. Jadi kita refleksi proses pengambilan keputusan. Jadi ini hubungannya begini. Ketika kita sudah
tahu aset-aset yang kita punya, kemudian sudah kita petakan, kita identifikasi bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk memaksimalkan semua aset-aset itu. Nah ini sekarang masuk ke proses pengambilan keputusan. Nah ini tentunya ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ini. Pertanyaan pertama adalah berdasarkan hasil pemetaan yang Bu Novi lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan Bu Novi. Jadi berdasarkan pemetaan yang dilakukan, kira-kira mempengaruhi tidak dengan keputusan yang dilakukan oleh Bu Novi? Kalau berdasarkan pemetaan jadi sangat mempengaruhi Bu Asih. Karena gini, di saat kita memetakan sesuatu nih, berarti kan kita pasti punya tujuannya untuk apa. Nah disitulah kita harus berani. Oh, kalau pengambil keputusannya harus berani. Misalnya harus sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Contoh kecil gini, contoh ini masih berkaitan dengan kegiatan saya di seni budaya. Di setiap akhir itu, saya kemarin aja kegiatannya kemarin. Gelar karya, ya kan? Karena saya ditunjuk sebagai koordinator proyek, dan saat gelar karya itu pun saya jadikan koordinator dengan anggota ibu-ibu teman guru yang notabene beliaunya tidak terbiasa dengan pagelaran gelar karya. Nah, mau tidak mau kan, saya harus apa ya? Ya dudui, ya nuntut ngene carane, ya untuk agar gelar karya itu bisa berjalan itu ada beberapa langkah yang harus saya lakukan. Saya harus mengambil juga keputusan bagaimana caranya ini juga agar bisa berjalan tanpa mengganggu yang lainnya dan memanfaatkan ini teman-teman saya ini. Nah, kemarin itu karena saya harus kolaborasi dengan bagian sana pasaran. Di gelar karya yang dibutuhkan apa ini? Saya butuh tenda, butuh ini. Nah, oke. Setelah hari hana jebret, ini sudah saya rapatkan dengan para pengajar proyek itu sudah berkali-kali. Setelah actionnya namanya orang banyak nih. Setelah actionnya mungkin malah di luar ekspektasi saya. Jadi tingkat keberhasilannya itu ya kalau dibilang 100% tidak, ya berhasilnya hanya sekitar 85%. Karena ini yang pertama kali kita kurikulum merdeka. Oh gitu. Ya jadi belum ada pengalaman. Tapi kalau dari saya, dari seni budaya kan sudah seringkali menggelar pameran gitu loh. Jadi mungkin dari pengalaman Bapak Ibu guru yang lain yang belum pernah seperti saya, akhirnya dari situ. Jadi mereka kurang kira apa yang harus dilakukan. Ya, kurang. Akhirnya ya cepat terjadi semua kelas sudah ready siap dengan ruang dan tenda masing-masing. Ada satu kelas yang tidak tersedia tenda. Kurang koordinasi atau kurang? Bukan, sebenarnya sudah fix, saya sudah memfikkan dengan sarpas perlengkapan sudah fix. Pas hari hanya dipakai sama orang lain. Maksudnya orang lain itu? Orang lain itu sponsor yang membantu kita menyelenggarakan acara itu. Diangkat. Kan sudah di luar dari kita kan. Ini anak-anak ini nangis Bu satu kelas ini. Nangisi wali kelasnya. Mau tidak mau kan wali kelasnya untuk saya, karena saya di kelas lainnya. Saya baru tahu. Saya sebenarnya dari pagi saya sudah tahu. Saya mencari bagian perlengkapan tidak ketemu. Saya itu diam saja, saya tahu itu diam, karena memang teman-teman anggota saya yang guru-guru praktek itu kan juga ada tugas lain yang harus diselesaikan. Akhirnya ya sudah, saya dibantu sama Dik Febri ini, dia terasa guru saya. Dek, ini gini. Oh iya Bu. Oke,
berarti piye caranya? Berarti saya harus mencari lagi tim perlengkapan. Saya minta tolong nanti kalau kamu ketemu tim perlengkapan, saya juga ketemu, langsung sopo saya ketemu di sini, langsung kita ngomong, ternyata butuh tenda satu lagi. Anak ini nangis. Wali kelasnya kan saya, anakku dia kok gak ada, itu wali kelasnya juga nangis, nubruknya ke saya. Akhirnya boleh perlengkapan gak ketemu, saya langsung telepon ke koordinator perlengkapannya, yang notabene dia tidak ada di tempat, tidak ada di sekolah. Pak Wisnu, saya minta tolong, ini saya butuh tenda satu lagi. Yang katanya kemarin kesama sudah fit kan, tapi ternyata anak kelas ini belum dapat tenda satu. Tidak tahu ini tendanya di mana. Saya minta tolong, biar caranya saya dapat hari ini dapat tenda lagi satu. Mau tidak mau saya harus cepat itu. Wasit, kalau tidak gitu kan, pasalnya anak itu sudah merasa tidak ada keadilan untuk kelas saya. Iya benar. Akhirnya itu. Sudah Bu Binti nggak usah nangis. Saya tadi sudah berusaha nyarikan tenda lagi, tunggu saja. Nanti insya Allah segera datang tendanya dan nanti dipasang. Akhirnya alhamdulillah berjalan sehat. Gitu nanti yang terpenting adalah dalam kaitannya dengan pendirian tadi aset-aset yang ada tadi, kemudian bagaimana mempengaruhi proses pengambilan keputusan penjaringan gitu. Alhamdulillah itu membuat kita lebih dewasa, lebih memberikan pelajaran bagi kita untuk kedepannya lebih baik lagi. Kalau tahu seperti itu pas hari itu kan kene mosok anaknya rapat, wala dadak rapat lagi suwen gitu kan. Iya betul benar. Harus mencari jalan pintas ya. Ya, ada kalanya kita harus seperti itu. Nah ini pertanyaan selanjutnya Bu Novi, apa hal yang menurut Bu Novi masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Kira-kira dari pengambil keputusan. Iya, dari pemetaan yang jenengan tahu tadi di sekolah itu, kemudian pengambilan keputusannya itu, kira-kira yang perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi yang mungkin yang perlu saya kembangkan lagi koordinasi gitu ya. Koordinasi itu kalau tidak apa ya? Mungkin kejadian tadi juga kurangnya koordinasi. Iya, mungkin kemarin itu sudah merasa fit, kan? Kemarin sudah merasa fit. Terus saat hari H ternyata kok dipakai inilah. Berarti memang komunikasinya yang missnya di komunikasinya. Makanya komunikasi itu harus benar-benar di apa ya? Ini pokoknya sampai fit lah, sampai harus benar-benar. Oh ini sebenarnya seperti ini. Biar ditingkatkan, pastikan itu yang harus dievaluasi dan tidak terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita. Betul sekali Bu Novi, dan koordinasi itu perlu di kesini juga kesana. Jadi biar tidak jomplang. Ya betul, mungkin karena ada sponsor, berarti kan di luar ya. Nah ini perlu mungkin Bapak Kepala juga harus ikut campur. Oke Bu Novi, baik. Kita lanjutkan pertanyaannya, apa hal yang menurut Bu Novi mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Yang menurut saya mendukung dukungan dari semua pihak. Ini namanya mengambil keputusan itu kan tidak serta-merta ya Bu Asih. Harus tahu dulu masalahnya apa. Dari berbagai itu kan juga ada prosesnya. Mungkin lebih kepadanya sebenarnya. Sesuatu mungkin pengalaman yang pernah dilakukan, mungkin itu. Gini, aduh aku wali cerita. Sebenarnya cerita saya itu banyak berkaitan dengan mengambil keputusan, tapi ini masih berkaitan dengan pembelajaran yang saya alami. Apalagi pembelajaran saya itu pembelajaran yang aneh dan penilaiannya pun juga nyeleneh terkadang. Iya, bagi mereka itu nyeleneh. Kalau bagi saya biasa, karena memang harus seperti itu yang saya lalui. Tapi bagi bapak ibu guru itu nyeleneh. Ya sekolah nyeleneh. Setiap tahun itu saya pasti mengadakan kalau tidak pertunjukan ya pameran. Nah itu nah di pertunjukan di pameran itu kan mau tidak mau saya harus membutuhkan biaya yang itu harus didukung oleh sekolah. Di saat saya mengajukan proposal untuk ini itu
sudah ada unen-unen dari bendahara sekolah nggak ada duit. Itu yang jadi saya luar biasa. Nah, maksud saya itu, saya sempat ada gini memberi pemahaman ya saya sebelum saya membuat itu kan saya pasti lakukan dulu kebanggaan kurikulum Pak, kegiatan saya seperti ini di situ budaya. Setelah kurikulum saya juga lakukan di beberapa sekolah. Selama mereka oke, ya mudah-mudahan apa memang endingnya harus seperti itu, akhirnya harus seperti itu kalau di sini. Tapi emang kan ya Bu ya, artinya selain dukungan kepala itu bilang misalkan Iya, jadi nggak jadi gitu ya, maksudnya bagus sekali nggak jadi. oh gitu Di sini sering nggak jadi Bu. Sekolah bilang A, bilang A nih. Saya sudah tahu bahwa kurikulum ini sampai pasal bilang nanti laporan ke bendahara. Nyatanya di bendahara agar jadi berubah tidak A menjadi B. ini perlu dikoordinasikan. Kalau saya sudah laporan ke sini, ini ditampung ini sama bendahara. Bendahara menghadap kepala sekolah. Inilah yang membuat keputusan menjadi B. Akhirnya Bapak berpengaruh tuh. Nah, ini kalau ke sini kan tanpa mengajak saya kan saya tidak tahu yang diobrolkan apa. Seharusnya kan kita menghadap bertiga. Betul sekali. Seharusnya kan itu. Ini tidak pernah terjadi sampai sekarang. Ini perlu PR. Ini PR sampai sekarang yang belum pernah realisasi di sini. Ini dulu ini. Makanya kenapa? Mungkin kalau mungkin ya bisa kita sharing aja. Iya. Jadi ketika mungkin Bu Robi ada sebuah proposal, kenapa bisa jadi ada kepala sekolah, ada bendahara, dan mungkin ada sesi-sesi yang lain, nanti akan ada penyamaan persepsi yang sangat Seharusnya itu pengalaman kemarin itu pengalaman setiap proposal lah yang maju. Proposal bikin proposal Novi oke. Bukan saya saja, bahkan teman-teman pun sama. Bikin proposal oke. Proposal kita buat sudah tanda tangan. Kalau kegiatan bersama dengan siswa kan tanda tangan kesiswaan. Kalau berkaitan dengan kurikulum juga dalam kurikulum sudah itu semua sudah tinggal kita ke bapak kepala sekolah. Bapak sekolah deal, kan deal. Saya lagi nunggu si bapak, proposalnya bisa saya ambil kapan? Besok Bu Novi ya, saya ini mau saya obrolkan dengan bendahara. Kan oke ya, berarti kita oke dengan bendahara. Besok tapi nanti bisa berubah. Bisa berubah sih. Ya itu tadi, akhirnya karena kemarin itu kaitannya dengan gelar karya yang notabene saya butuh biaya yang sangat banyak dan itu untuk siswa bukan saya dan itu bukan untuk siswa. Jadi biaya untuk gelar karya itu saya mintakan ke sekolah karena memang ini sekolah itu berubah sih. Saya selama proposal saya bagaimana? Iya benar ini sudah saya asisi. Pertanyaan menjadi berubah nih. Saya dengan Pak, kok berubah segitu itu gimana ceritanya? Berubahnya besar sekali. Dan ini separuh tidak masalah pun. Iya sih. Itu tidak sepakat loh. Ya kurang. Nah, sekali. padahal kita itu sudah ngereng-ngereng itu gimana cara agar anak itu juga tidak berat. Wah ini untuk sekolahan gitu. Dari berubah yang sangat drastis itu, akhirnya saya juga Bapak, kita di sekolah kita itu project ada 3 tema loh 1 tahun. Kalau 1 tema 1 kelompok anak ini kita kasih 50.000 misalnya, 3 tema 150.000. Di 1 kelas itu ada 30 anak dibuka menjadi 6 kelompok. Jadi 1 kelompok 50 1 kelas. Berarti kalau ada 6 anak berarti 50 kali 6 berapa? Jadi saya sampai menjabarkan sampai segitunya. Akhirnya oh gitu ya. Saya pikir cukup dengan subsidi saja. Oh tidak bisa. Selama proses anak ini Bapak, mereka sudah mengeluarkan biaya mandiri. Itu selama proses pembelajaran project loh.
Mosok kita gelar karya juga mau mandiri tidak. Enggak, ini untuk kepentingan sekolah gitu. Jadi saya mohon merealisasi anggaran yang saya ajukan ini dengan tidak dikurangi sepeser pun. Segitu kan. Akhirnya Kembali, alhamdulillah kembali. Oh sudah, berarti ini saya kembalikan ya Bu. Iya Bapak, salah. Jenengan itu ini untuk anak-anak ini Bapak, untuk kegiatan Bapak, bukan untuk saya kok. Saya bilang begitu. Jadi aku ya suka jadi menunggu. Tapi kalau dia demi gitu ya. Akhirnya terus ini ke ibu bendaranya ini saya apa jenengan Bapak? Atau kita ketemu lagi bertiga? Saya bilang seperti itu sama betul. Biar saya saja, bapaknya gitu. Oke, berarti kalau jenengannya manusia bendahara, saya tahunya uang ini kembali sesuai total semula ya Bapak ini. Jadi nanti saya mintanya ke bendahara tidak ada yang dikurangi sepeser. Ya, akhirnya deal sesuai dengan proposal saya ajukan. Baik, ini berkaitan dengan pertanyaan berikutnya ini. Artinya apa? Dia sudah menyampaikan sebuah pengalaman ya dalam pengambilan keputusan ini. Pertama kali itu pertama. Oke. Jadi begini Bu Dewi, pertanyaannya, adakah pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak yang mencerminkan dilema etika, tapi dilema etika Bu Dewi, baik itu terkait murid maupun rekan sejawat. Ini mungkin rekan sejawat itu, atau mungkin pengalaman yang lain monggo Bu Dewi, boleh saja. Kalau ini tadi cerita saya tadi juga cuma sejawat ini. Dia tahu. Jenengan harus mengambil sebuah keputusan dilema apa itu? Kalau tadi dilema etika berkaitan dengan apa ya? Tadi Peraturan. Iya. Nah, Apa proses bisa peraturan. Astagfirullahaladzim. Kalau ini dengan murid saya gitu. Iya, moga. Ini saya pernah mengadakan praktek membatik. Batik tulis pakai malam itu cantik. Saya juga pernah. Ya, untuk anak-anak kelas 12. Memang materinya materi ini saya persiapkan untuk ujian praktek sekolah. Proses namanya anak. Prosesnya berjalan seperti biasa, lancar. Dan saya sudah mewanti-wanti karena berkaitan dengan malam yang sangat panas kok, dengan geni. Malam itu kan ya panas yang itu panas. Sudah saya wanti-wanti, boleh guyon, nih ojo nemen-nemen. Nah, gitu kan? Tapi namanya anak. Nah, di kelas. Waktu itu di kelas 12 IPA 1. Ya bu. Saya jadi namanya anak-anak praktek kan saya juga keliling loh Bu Asih. Nah kesel aku ya lungguh terus keliling lagi belum prosesnya sampai mana baru itu. Gilalah guyon Bu Asih. Guyon ini aku sampai nyenggol malam yang panas itu meletik nang koncone. Terus bagaimana? Maksudnya sampai sebegitu parahnya? Enggak, kalau parah sih enggak, namanya malam letik, guling, letik kan. Ya seperti kita kan goreng telur terus gede-gede kecipratan gitu sampai itu. Hanya letik terus rodok melonjol atau lentung gitu itu. Oke. Mau enggak mau kan karena ada kejadian itu. Prakteknya masih berjalan 1 jam, masih ada 1 jam pelajaran lagi. Mau enggak mau saya menghentikannya. Dan saya mau pensi anak ini tadi. Sampai ke puskesmas. Sampai ke puskesmas juga. Karena kan takutnya malam kan kalau udah nempel kan puasnya sekali. Kalau hanya kepetian minyak kan paling kita. Ini malam kalau nempel kan terus ini. Ya, panas. Tuh. Saya sampai ke puskesmas, soalnya metiknya sampai wajah sini. Waduh. Selain tangan wajah sini. Ke puskesmas ya obatan lah terbaiklah. Terus saya menghadap, saya juga bertanggung jawabkan. Jadi saya menghadap ke bapak kepala sekolah, saya juga minta maaf pangapunten karena terjadi insiden yang seperti ini. Itu kalau
begini kan bukan kemauan kita juga kan Bu sih. Namanya insiden jadi bocah dulu. Jadi mau enggak musibah. Iya, mau enggak mau ya saya harus menghentikan pembelajaran saat itu. Pembelajaran saya hentikan, masih ada 1 jam pelajaran. Saya harus ngopeni anak ini, saya bawa ke puskesmas dan sebagainya sampai kembali ke sekolah, dan saya pun ke orang tuanya pun sama. Saya juga minta maaf, pangapunten karena terjadi hal seperti ini di luar kuasa saya sebagai guru pengajar. Ya, tapi yang terpenting adalah apa yang menjadi keputusan penjenengan itu sudah tidak ada masalah lagi. Nah ini luar biasa. Kemudian pertanyaannya yang terakhir Bu Novi, ini jadi begini. Menurut Bu Novi, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1? Nah, ini monggo. Kira-kira kan teorinya kan sudah dipegang sama Bu Novi. Ya. Ini bagaimana Bu Novi mengkaitkan antara kasus yang dihadapi dengan teori yang sudah dipelajari. Mungkin kalau sesuai sih saya bilang sesuai kok kurang banyak sesuaiannya, tapi minimal ya insya Allah sesuai lah Bu sih. Minimal sesuai lah. Mungkin dari prinsip 3 prinsip itu kira-kira masuk di prinsip yang mana Bu Novi? Yang 4 yang 3 itu. Maaf saya lupa. Yang berpikir berbasis itu lah. Ya. Oh kalau ini mungkin kalau jenengan sudah membawakan ke puskesmas pasti berbasis. Kalau itu peduli saya. Nah. Ya, karena ya saya merasa bertanggung jawab Bu sih, karena di saat pembelajaran saya kan, saat pembelajaran saya terjadi insiden seperti itu ya saya harus peduli. Tidak mungkin saya tidak peduli ke anak kan. Karena saya peduli sampai ya ini harus prosesnya yang saya obati juga, ya itu keputusan terbaik lah. Kayaknya juga masuk di hasil aku juga masuk ya menurut yang peraturan juga masuk lah semuanya. Iya. Kayaknya masuk semua tuh. Karena pembelajaran itu kan sesuai dengan peraturan sekolah. Hasil akhirnya nanti si anak nggak trauma. Dari ketiga itu siapa masuk semuanya gitu. Gimana luar biasa. Yang terpenting adalah apa yang kita lakukan itu betul-betul sebuah keputusan yang bijak gitu ya. Insya Allah. Masih ada pertanyaan lagi Nabi. Apa hal yang menurut Bu Novi masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut dari sini? Mungkin yang perlu kalau perlu dievaluasi dan dikembangkan dalam mengambil keputusan, kalau saya mungkin banyak sekali yang harus saya kembangkan. Gini, mungkin dari segi pengalaman mungkin saya juga kurang dalam mengambil keputusan karena jujur saya tipe orang yang tidak ingin bermasalah dengan siapapun sebenarnya. Di saat saya ditemukan dengan sebuah permasalahan itu terkadang saya stres sendiri. Terkadang itu. Tapi mau tidak mau juga kan saya harus berusaha berpikir bagaimana saya menyelesaikan permasalahan ini. Kalau saya lebih banyak berkaitan dengan anak-anak. Kalau dengan anak-anak mungkin yang perlu saya evaluasi, saya harus lebih sabar dengan mereka, lebih dekat dengan mereka. Itu yang saya harus saya perbaiki. Jadi luar biasa. Evaluasi yang harus saya perbaiki. Yang terpenting adalah ketika kita menghadapi sebuah pengambilan keputusan yang menuntut kita. Nah, ini ada sesuatu yang sudah betulkah apa yang kita lakukan? Nah, ini yang dimasukkan dengan evaluasi. Kemudian perlu yang saya tambahkan dari program itu agar tidak terjadi terulang lagi sesuatu. Nah ini memang hal yang harus dilakukan, mengembangkan dan apa yang perlu dievaluasi. Dia berarti luar biasa kita ngomongnya tentang ini banyak panjang lebar ini juga. Tentunya semuanya adalah kembali lagi kepada pelajaran yang kita ambil dari 3.1 dan 3.2 ini betul-betul membantu kita benar-benar. Cuman kan ya itu kalau saya merasa pada 3.2 itu salib saya hanya anak. Itu benar saya kerjakan di anak itu di buku itu hanya anak. Memang saya lebih dekat dengan anak, interaksi saya lebih banyak dengan anak daripada dengan urusan kegiatan sekolah yang sangat-sangat besar. Itu makanya saya harus berusaha, tapi saya harus berusaha juga sih.
Tapi setidaknya dari anak itu juga akan Iya, muncul. benar. Dari anak itu akhirnya saya tahu. Iya. Oh, ini berhubungan dengan ini. Oh iya ternyata. Oke, benar-benar luar biasa sekali. Kita masuk di pembicaraan yang lain berarti ya. Nah ini rancangan program yang berdampak pada murid berarti. Nah ini kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan saya sampaikan. Apakah Bu Novi sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Insya Allah sudah. Jadi pertanyaan keduanya, apa bentuk program yang sudah Bu Novi rancang itu? Yang sudah berjalan ada masih Yang masih dalam bentuk rancangan juga ada. ada. Monggo disampaikan aja. Ini yang sudah berjalan itu studi lingkungan kolaborasi papel sudah berjalan 3 tahun ini. Bahkan ya Mungkin kemarin sudah dilakukan di ruang kolaborasi ini. ya. Iya. Terus kemudian yang literasi, program literasi itu sudah berjalan nih. Kalau literasi di sini memang kurang maksimal. Jadi ini saya programkan lagi, saya refresh lagi ya. Menjadi program yang baru lah, yang insya Allah Lebih lebih bisa memaksimalkan. bisa memaksimalkan. Tinggal bagaimana nanti kita eksekusi saja sebenarnya. Kalau literasi yang di CR ini mungkin tidak kita Bapak Ibu guru ini mengeksekusinya untuk anak-anak. Mungkin bisa dijelaskan tapi kira-kira seperti apa itu? Kalau dulu literasi kan setiap jam pertama nih, setiap awal masuk itu membaca, murid itu diwajibkan membaca buku dan menulisnya di lembaran atau di buku itu hasil bacanya di ruangan buku itu ditunjukkan dan ditandatangani sama guru saat mengajar jam pertama. Guru saat itu di jam pertama. Tapi pada kenyataannya itu hanya berlangsung berapa bulan, setengah tahun lah. Hanya berlangsung setengah tahun. Ya, enggak. Hanya guru-guru tertentu yang masih melanjutkan. Yang ada kemauan. Ya. Kalau saya Bu Asih di Pangapunten bukannya saya apa-apa atau tidak. Kalau saya justru kalau anak-anak di literasi itu saya gini. Karena saya berkaitan dengan seni budaya, saya membebaskan mereka boleh mencari buku, boleh membaca dari internet, itu terus kemudian dikaitkan dengan apa yang kamu alami setiap hari berkaitan dengan seni dan budaya. Gitu. Terus dicatat apa enggak? Saya suruh cerita. Oh cerita, bahkan diceritakan di depan itu. Boleh cerita secara langsung, boleh menjadi tulisan. Tapi anak-anak itu lebih cenderung ke tulisan. Sebenarnya cerita pengalaman kamu dalam proses itu. Jadi akhirnya menjadi sebuah cerita pendek mereka, ala-ala mereka. Nah itu perlu dihimpun ya itu. Nah, terus saya suruh mengumpulkan di classroom. Itu. Nah, terus itu mungkin ada namanya Bu Novi programnya itu. Kalau dulu tidak ada namanya. Kalau dulu hanya namanya ya sudah program sekolah, program literasi sekolah. Kalau sekarang ini sehari ini menjadi gelisah. Kalau benar ternyata gimana? Gelisah Hepsi. Apa itu? Gerakan literasi semasa hebat berprestasi. Allah bisa kerjakan itu. Insya Allah program ini saya ajukan lagi untuk di tahun berikut, tahun ajaran depan. Karena saya ini sudah mengajak Bu Feby untuk berkolaborasi dengan anak-anak ekstra jurnalis. Itu untuk membentuk komunitas literasi. Jadi berhubungan dengan komunitas literasi. Ya, dan eksekusinya nanti tahun ajaran baru. Mungkin pertanyaan saya begini tadi. Mungkin apa itu kayak terstrukturnya, maksudnya ya, mungkin tiap minggu. Ya, untuk yang program yang baru ini yang gerilas ini. Kalau yang studi lingkungan gitu, studi lapangan itu yang kolaborasi mapel itu 1 semester sekali. Jadi semester 1 itu pelaksanaan itu.
satu semester. Programnya apa tadi benar? Studi lingkungan. Itu maksudnya? Yang studi lingkungan itu yang mapel kolaborasi seni budaya, sejarah. Kalau yang tahun lalu itu gandengnya bahasa Indonesia. Kalau yang tahun ini yang 2023 ini yang semester 1 kemarin sejarah, seni budaya sama geografi. Jadi kita mengunjungi tempat-tempat yang ada kaitannya dengan mapel sejarah, mapel geografi, mapel seni. Oh gitu. Jadi kita kemarin di Solo. Oh ada. Iya. Ya ada diajak. Iya, studi lapangan. Sebelum sekali. Iya. Studi lapangan itu. Itu program tahunan kita. Mungkin yang literasi benar. Kalau literasi yang awalnya itu hanya tiap pagi yang tadi terus ditandatangani guru itu. Terus yang ini tiap masuk 10 menit sebelum proses dimulai di jam pertama, anak-anak paling tidak salah satu anak membaca, yang lainnya menyimak. Yang lainnya menyimak nih. Kemudian dari bacaan yang dibaca si anak tadi, setelah selesai anak ini menunjuk salah satu temannya, jadi cara acak, salah satu temannya untuk menceritakan kembali. Jadi sesuai dengan pemahaman si anak ini tadi menangkap cerita dari temannya. Dan ini diceritakan nanti setelah 10 menit sebelum jam pulang. Jadi kan mau tidak mau kan anak konsentrasi juga konsentrasi. Entah itu dia mencatat. Jadi semua anak kan yang menyimak itu kan mencatat karena sopo yo kok ditunjuk gitu kan. Akhirnya luar biasa. Mungkin nanti berarti ada kaitannya dengan komunitas praktisi ya. Iya, insya Allah ada. Di sini nanti pertanyaannya adalah mungkin sejauh mana itu nanti mungkin bisa dikaitkan juga. Ya saya lanjutkan Bu Novi. Kira-kira dukungan apa saja yang Bu Novi perlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat itu? Dukungannya ya dukungan secara apa ya berdua sih? Mungkin dari bapak kepala sekolah. Iya, dari bapak kepala sekolah pasti karena ini berkaitan dengan program sekolah nih yang nanti saya akan saya ajukan dari bapak kepala sekolah. Mungkin kalau literasi mungkin disetujui mungkin karena ini memang untuk sekolah juga kan karena yang dibagikan kan literasinya kan. Dari permasalahan anak-anak sekarang yang literasinya juga kurang kan. Nah, dia benar sih. Iya, luar biasa. Sama bapak ibu guru, dukungan dari bapak ibu guru juga sih. Iya, sangat itu penting juga kita berkolaborasi dan sangat dibutuhkan dukungan mereka. Dia berarti kita lanjutkan apa yang menjadi tantangan Bu Novi dalam melaksanakan rancangan program yang sudah dibuat. Nah, astagfirullah. Kira-kira apa ya tantangannya? Tantangan saya banyak mas. Namanya orang menyusun program kan, program yang saya sampaikan kan belum tentu mereka setuju juga. Iya betul. Nah, selanjutnya saya harus mengemas program itu menjadi hal yang menyenangkan, tidak memberatkan bapak ibu guru juga sebagai apa ya, yang memotivasi fasilitatornya itu, dan juga tidak menjadi beban untuk anak. Itu tantangan saya. Jadi bagaimana saya mengemas program itu menjadi hal yang menyenangkan. Yang kedua, saya itu punya harapan gini, mungkin dengan program yang gelilah saja ya yang akan saya ajukan itu, mungkin saya berpikir gini, dari pengalaman saya yang dari hasil anak-anak yang sudah dikumpulkan di saya, yang insya Allah nanti akan saya buka dulu cita-cita mereka yang sudah dikumpulkan, insya Allah akan saya buka nanti hasil. Saya ingin seperti ini tuh juga dinikmati bukan di kelas. Kemarin kan saya di kelas 12 ini juga dinikmati di anak saya kelas 10 sama kelas 11. Jadi kalau seperti ini kan butuh benar-benar butuh dukungan dari bapak ibu guru semua. Ayo loh kita bikin seperti ini. Kalau sudah punya seperti ini, misalnya kita butuhkan, ini juga bisa merinding sekolah. Iya betul sekali. Personal branding. Iya itu. Jadi anak-anak kita itu kita ajari untuk punya pengalaman baik. Ini praktek baik mereka, dan ini akan membanggakan mereka kok. Saya tahunya pengennya seperti itu. Mungkin pertanyaan saya begini, berarti ketika penjaringan mendapatkan sebuah tantangan, bagaimana saya bisa
memformulasikan sebuah kegiatan yang menyenangkan. Nah, ini kira-kira seperti apa Bu Novi bisa tantangannya saya itu harus bagaimana agar program saya ini bisa bisa diterima oleh teman-teman saya dan membantu saya untuk mengeksekusinya menjadi sebuah program sekolah yang bagus. Nah, ini jalan dengan lancar. Nah, langkahnya apa? Langkahnya saya harus mau tidak mau saya harus mendekati mendekati mereka. Tapi gini, ini kebanyakan di sini itu yang saya dekati duluan pasti guru-guru muda. Karena mereka yang punya saya dia Bu Novi. Dan di sini guru-guru muda itu kan terbatas. PR saya di sini bos. Mau tidak mau, terkadang guru-guru yang guru-guru yang senior ini pun terkadang kalau kita kadang betul-betul digaleran. Biasa. Nah, juga ya. Cara saya mengatasi seperti itu terkadang seperti gini. Teman-teman saya itu ini, wih, uapi programnya uapi, neng isopora, jawaban saya ini masih, loh, namanya program itu bisa berjalan bisa tidak, namanya program masih program. Berjalan mlakune jenenge program itu barang mati. Mlakune iku yo mengapa tuh gede basa. Mlakune program itu tergantung awake dhewe. Kita mau ndak menjalankan ini. Kalau ini dirasa bagus, ayo bareng-bareng. Kalau ini dirasa tidak bagus, ya sudah, ndak usah. Tapi paling jangan pesimis dulu. Nek urung dilakoni, kita ndak pernah tahu ini berhasil apa enggak. Tapi ayo dilakoni dengan baik. Insya Allah nek dilakoni kanthi apik pasti berhasil. Minimal dilakoni. Lah iya saya itu. Saya kalau dengan guru sepuh seperti itu. Tapi dengan guru yang muda-muda nih. Kita ambil pancingan dikit aja udah bisa jalan sendiri udah. Iya. Dia luar biasa Bu Novi, saya tunggu rancangan-rancangan penjaringan itu nantinya seperti apa ya. Jadi mungkin kegiatan-kegiatannya secara struktur seperti apa. Ya Bu Novi, yang terpenting adalah tantangan yang penjaringan hadapi dari apa yang menjadi sebuah rancangan penjaringan itu. Dia tahu sendiri apa yang harus dilakukan dan apa yang solusi yang terbaik untuk Insya Allah agar rancangan penjaringan itu berjalan dengan baik, bermanfaat bagi aku. Jadi kalau di sini itu unsur pimpinannya buat sih yang melempem maksudnya. Itu perlu tantangan juga berarti ya. Jadi saya itu kayak apa itu putik-putik sampai unsur pimpinan itu gerinjek gitu loh. Dia benar-benar PR penjaringan itu. Sudah ya gimana? Sudah ya. Dek, nah utik-utik ini unsur pimpinan. Kok aku ya? Lah kok ada guru penggerak mampus weh. Itu buat seperti teman-teman. Dia enggak apa-apa Bu Novi, yang penting adalah sesuatu yang terbaik untuk lembaga kita. Insya Allah semuanya akan dimudahkan. Dia Bu Novi, kita lanjutkan ke diskusi berikutnya Bu Novi, yaitu perkembangan komunitas praktisi. Nah, tentunya ini ada kaitannya dengan tadi ya. Ini pertanyaannya dijawab aja Bu Novi. Bu Novi sudah merintis sebuah komunitas praktisi di lingkungan sekolah dan sekitarnya, ya. Kemudian bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Bu Novi? Kalau komunitas praktisi di sekolah, Bu Asik, saya yang ini berjalan saya hanya bersama komunitas saya di lomba yang berjalan konsisten maksudnya. Itu karena di tiap tahun kita ada event lomba FLS2N yang untuk anak-anak, untuk anak. Kalau di senternya di FLS2N seni ya, itu insya Allah berjalan. Namun kalau saya membangkitkan komunitas praktisi untuk mata pelajaran, jadi kalau antar guru mapel di Lubu, ini saya belum berhasil.
belum berhasil 100%. Sebenarnya sudah dilakukan. Sudah ada, jadi kan kolaborasi mapel saya sejarah itu tadi kan sudah, cuman kan itu sudah terprogram. Cuman yang lainnya, saya kan juga butuh juga lainnya. Tapi ini saya kemarin sudah gandeng seni budaya, kewirausahaan, sama TIK. Ini sudah saya gandeng. Dan personelnya sudah oke, tinggal kita tinggal ketemu, susun program gitu. Mungkin sama. Terus yang kalau dari komunitas luar, yang luar sekolah maksudnya di FGMP, alhamdulillah berjalan itu. Bahkan yang menangani FLS 2N tingkat kabupaten kan diserahkan ke FGMP sama dinas, termasuk saya menjadi panitianya. Di komunitas PGRI SHCC alhamdulillah berjalan. Ini nanti ada kegiatan para inovasi guru, perwakilan dan kebudayaan. Jadi insya Allah berjalan. Mungkin pesan saya ini, kalau mungkin di event-event luar, apalagi di event luar itu lebih sudah cakupannya kabupaten, ya. Saya yakin di situ dokumentasinya sangat lengkap. Iya. Tapi ketika di sekolah ini saya berpikir sama khawatiran saya. Ya, ini Bu Novi ini tidak mendokumentasikan, tidak mencatat, mengadministrasikan. Nah, ini yang penting ini. Saya ingatkan Bu Novi dalam konteks praktisinya. Nanti dikira Bu Novi jangan cuma ngomong saja. Insya Allah tidak ada. Nah. Meskipun 1-2 sudah saya dokumentasikan, terima kasih. Satu orang itu kan tidak iya Bu Asyik itu mengingatkan aku dokumentasi. Karena apa? Saya sendiri kadang juga lupa gitu loh. Jadi kita saling mengingatkan. Jadi memang dokumentasi, administrasi kegiatan yang kita lakukan sangat penting. Karena apa? Ketika kita ngomong tapi buktinya tidak ada, orang hanya mencibir saja. Tapi ketika kita mempunyai bukti dan actionnya juga ada, itu nanti yang akan berbicara. Kemudian kita lanjutkan pertanyaannya, apa saja perubahan yang menyenangkan yang Bu Novi alami dari rekan di komunitas praktisi? Banyak. Mungkin 1-2 aja yang diceritakan. Saya di komunitas praktisi itu banyak belajar Bu Asyik. Notabene saya yang dulunya orangnya saya kurang orangnya, setelah bertemu dengan mereka itu ternyata saya harus bisa mengimbanginya. Jadi saya harus bisa memposisikan diri saya. Kalau di sekolah dengan teman-teman tim lomba itu, karena mungkin saya lebih senior dibanding mereka, pengalaman saya itu lebih banyak, jadi saya sharing sama mereka seperti ini. Jadi akhirnya sekarang saya tinggal mantau saja. Luar biasa benar nih. Yang terpenting itu, jadi apa yang Dinar lakukan itu mengimbas kepada yang lainnya. Ada tim lomba itu sudah, Bu ini terus gimana? Habis ini gini terus gini. Oh sudah itu, ya. Mereka sudah. Saya yakin dari apa yang dilakukan oleh Bu Novi apalagi di luar sana yang mengikuti banyak komunitas praktisi ya, itu memang meskipun tidak mengatakan menyenangkan, saya sudah menyenangkan, pasti menyenangkan gitu. Mungkin kan memang apa yang menjadi unek-unek kita, apa itu permasalahan kita, kemudian keresahan kita, dan kita bertemu dengan orang yang sama dengan kita. Nah ini sangat luar biasa menurut saya. Saya sendiri juga begitu berarti. Saya di grup gerak ini juga bersuara. Kalau mau berakhir itu susah saya. Nanti ada lagi. Baik, berarti kita lanjutkan pertanyaannya. Apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi Bu Novi setelah program ini selesai? Nah, setelah program PGP ini selesai, tentunya PR saya berhenti apa berlanjut atau mungkin dikembangkan lagi ya ini. PR saya Bu Asyik, saya ingin membangkitkan komunitas ya itu minimal MGMPS untuk khusus SMA Al-Jarat. Jadi dalam musyawarah guru mata pelajaran SMA Al-Jarat. Jadi antar mata pelajaran mereka itu hidup. Kembali kepada permasalahan tadi. Koordinasi. Itu PR saya yang sampai sekarang belum terwujud. Mudah-mudahan Bu Novi bisa melalui itu dengan baik dan
tentunya kembali lagi ke bagaimana agar lembaga kita lebih maju, lebih bermanfaat bagi anak-anak, lebih maksimal, dan tentunya nanti di luar akan wah SMA Lautan setelah ada guru penggeraknya gitu. Luar biasa. Berarti apa dukungan yang Bu Novi perlukan untuk komunitas praktisi agar bisa terus belajar bersama? Dukungannya ya dukungan dari Bapak KS dan juga saya Wadah dengan teman-teman guru yang ayo kita berubah sama-sama, kita berkembang sama-sama. Teman-teman dari luar yang sama, mempunyai kondisi yang sama, dia pikiran yang sama, dia betul tujuan yang sama. Iya benar luar biasa. Yang terpenting adalah semua mendukung dengan apa yang kita lakukan. Kita lanjutkan Bu Novi, kayaknya kita lama Bu Novi ya kita nanti dialognya ya. Tidak apa-apa tapi sangat menginspirasi Bu Novi. Kemudian yang dialog pasca observasi pembelajaran ini kita lakukan tadi ketika kita video Bu Novi. Cuma kita cross check aja. Menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisis data observasi pembelajaran yang direkam sudah tadi. Melakukan percakapan umpan balik dalam percakapan CDP menemukan area pengembangan dan perbaikan diri yang tidak dilakukan kepada rekan sejawat. Nanti dicatat di Kemudian catat hasil umpan balik pada catatan percakapan pasca observasi kelas. Format diambil di modul 2.3 di bagian aksi nyata. Kemudian rencana aksi pengembangan diri, hasil perencanaan aksi pengembangan diri rekan sejawat dicatat pada lembar rencana pengembangan diri. Sudah disiapkan nanti kirim ke saya. Tinggalkan tak ketik aja dan tulis tangan. Berarti luar biasa. Mungkin itu berarti kalau kita dialog pasca observasi pembelajaran mungkin lebih ke videonya ya tadi ya. Baik. Sudah selesai Bu Novi, kita ke akhir pendampingan. Di akhir pendampingan ini kalau kita di pendampingan sebelumnya itu kita pertanyaannya itu mungkin apa yang menarik dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir ya. Ada yang mungkin yang baik apa, yang perlu diperbaiki lagi apa, mungkin seperti itu Bu Novi ya. Tapi untuk pendampingan yang lain. Ini pertanyaannya begini. Setelah Bu Novi menjalani program PKP ini, apa hal yang menurut Bu Novi paling kuasai dari materi-materi yang sudah dipraktikkan? Yang paling saya kuasai, yang dipraktikkan Aduh, banyak ya bahasa. Semuanya ya, hampir semuanya. Iya. Mungkin yang saya merasa kurang itu ya mengambil keputusan tadi. Yang bagi saya masih merasa kurang. Ini pertanyaan yang kedua itu. Iya. Jadi mana yang paling kalau membingungkan? Mungkin yang paling kurang yang lainnya yang dari modul 1, modul 2, modul 3 ini insya Allah sudah saya jalankan, saya terapkan, dan saya benar-benar merasakan efeknya yang sangat luar biasa, keren wis pokoknya. Mungkin kalau bisa saya menyimpulkan lebih dari pembicaraan dari pembicaraan kita tadi kayaknya yang mungkin bukan membingungkan di sini pertanyaannya membingungkan loh, tidak. Saya yakin dulu tidak membingungkan tidak, tapi ini lebih kurang koordinasi ya. Jadi mungkin karena kondisi sekolah mungkin juga mempengaruhi. Ketika kita sudah mempelajari modul 3.1, 3.2 gitu, tapi ternyata kita implementasikan di lembaga kita ternyata kondisi seperti ini. Nah ini perlu kerja keras lagi. Ada PR harus koordinasi, harus dan lain sebagainya tadi yang sudah kita bicarakan tadi. Nah mungkin saya yakin insya Allah kalau kita punya niatan yang baik dengan anak-anak di lembaga, insya Allah akan dimudahkan. Dan saya yakin dengan kelihayannya Bu Novi bagaimana cara mendekati mereka agar berjalan dengan baik, bagaimana tentu berjalan lebih tahu sih. Saat saya aksi nyata menerapkan itu setiap saya habis lokakarya. Habis lokakarya itu kan di situ kan banyak pengalaman itu basic ya. Itu akhirnya saya bawa ke sekolah itu, saya langsung menghadap ke bapak kepala sekolah. Sama sebelum mengerjakan
konvensional material misalnya. Oke. Oh, demonstrasi konteks ini. Jadi harus sebelum demonstrasi konteks itu saya selalu laporan ke Bapak Kepala Sekolah. Bapak, saya nanti mungkin akan melaksanakan seperti ini dari hasil diklat saya CGP untuk ini ke berimbas ke sekolah. Mereka itu mendukung. Oh ini ada hubungannya karo kayak guru penggerak. Jadi tugas saya itu di saat ada tempat-tempat tanya berkaitan dan belum merdeka ya teman, larinya disuruh ke sana. Saya yang menjelaskan. Mungkin dari situ juga ada kesempatan ya untuk koordinasi. Ya. Akhirnya bagi teman-teman guru yang semulanya contohnya saja kemarin berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Teman-teman guru di sini belum pernah tahu loh apa diferensiasi seperti apa. Nah perlu itu pembahasan. Meskipun mereka itu sebenarnya saat praktek tuh melaksanakan meskipun itu. Nah ada teman guru itu yang anaknya kan di SMA 1 Nganjuk. Itu sudah ditawari untuk memilih mata pelajaran yang diminati. Nah di sini kok belum gitu loh. Terus akhirnya itu kurikulum merdeka bisa ini. Nah akhirnya saya kan menjawab memang di kurikulum merdeka itu sekarang itu ada pelajaran yang wajib dan ada yang itu sesuai dengan minat mereka. Mungkin karena kebijakan sekolah kan masing-masing. Mungkin kebijakan sekolah dari panjenengan itu anak memang disuruh memilih pelajaran apa yang diminati selain pelajaran yang wajib digunakan. Nah sekolah dia pakai lah itu nanti tergantung dari bapak kepala sekolah untuk menganu sekolah kita seperti apa. Ya akhirnya saya menjelaskan pembelajaran diferensiasi itu salah sepihak itu mungkin luar biasa. Saya yakin Bu Novi bisa itu melaksanakan pembahasan apa yang diperlukan dari kurikulum merdeka dia Bu Novi, kita lanjutkan aja. Nanti kalau kita mau ngomong-ngomong itu udah ada habisnya ini. Oke. Saya sangat mengapresiasi sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bu Novi dari awal sampai akhir. Kayaknya betul-betul apa yang dilakukan Bu Novi itu betul-betul sesuai dengan apa yang kita proyek di PDP gitu ya. Jadi alhamdulillah sekali begitu Bu Novi ketika kita belajar di PDP ini banyak hal yang kita mendukung apa yang kita lakukan ini. Ya Bu Novi, saya mengingatkan di akhir pendampingan ini Bu Novi, jadi untuk mengumpulkan, menyebarkan, dan menginput itu tentang umpan balik itu Bu Novi yang mungkin di PI2 pernah kita lakukan ini. Kenapa kok ini jadi lagi? Mungkin ini lebih kepada ada enggak sih perbedaan antara yang dulu dengan sekarang? Mungkin lebih kepada situ. Mungkin saya mengingatkan aja untuk mengisi itu Bu Novi. Kemudian termasuk juga umpan balik kepada diri kita sendiri ya. Kemudian ini yang terpenting Bu Novi di pendampingan 6 Bu Novi itu nanti persiapan di pendampingan 6 kemudian menyiapkan sebuah ini juga nanti juga akan saya maksudnya saya harus ada apa enggak gitu maksud saya. Jadi penjenengan nanti mengundang kepala saya sampaikan aja ya. Adapun hal yang harus dilakukan CGP mengingatkan ini terutama untuk menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah. Kemudian mengundang aktor seperti kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, tokoh setempat, dan mungkin kalau perlu perwakilan gender yang terlibat dalam diskusi yang mungkin diperlukan untuk pemetaan aset itu. Kemudian yang ketiga adalah membuat notulen hasil diskusi. Ini nanti ini di video atau enggak ini nanti kita sharing dengan teman-teman juga. Tapi yang alhamdulillah kalau di video artinya apa? Benar terbukti gitu loh di video. Kalau hanya tulisan saja nanti kurang maksimal gitu. Berarti kalau berkaitan dengan aset itu saya harus ada lengkap ya buatnya. Ada kepala sekolah, ada wakil pimpinan. Jangan nanti
bentuknya ini dan mungkin apa yang kita lakukan rancangan programnya boleh, tapi sampai kan nanti akan terjadi sebuah rancangan program yang begitu didukung oleh semua pihak. Kesempatan dia buat Kesempatan betul ini karena kondisi jenengan memang kalau saya melihat dari apa yang jenengan sampaikan tadi dari awal sampai ini memang sangat ini kesempatan sekali. Iya. Dan mungkin kalau perlu ada saya dulu. Jadi betul-betul kalau ada jenengan ya Bu Asih. Iya. Seperti yang kemarin kita ke penyamaan visi. Iya. Mungkin kalau ada jenengan mungkin lebih enak sayanya. Tapi kalau mungkin tidak ada jenengan ya saya susah. Saya tuh gini loh Bu Asih. Ini malah curhat saya, tidak apa-apa gitu. Ini berkaitan dengan aset, apalagi di situ ada aset finansial. Ini kan yang lebih kendalanya di situ kalau. Iya, ini loh. Kalau dari aset sarana prasarana mungkin dari belakang sarana prasarana mungkin bisa membantu saya. Maju itu kalau saudara saya gini katanya, Pak saya butuh ini, yo. Kalau dari sumber daya mungkin oke, masih oke. Dan saya mungkin kalau ada seperti ini terbantu karena apa Bu Asih? Anak-anak itu di saat dia pengen keluar, pengen ada kegiatan, pengen ada pengalaman. Ya mungkin nanti saya undang aja Bu. Dia larinya ke sana. Lu kok ada kegiatan ini? Anak-anak yang Karena mereka meyakini saya itu bisa membantu aspirasi mereka untuk mewujudkan ini. Itu mana yang anak-anak yang punya keinginan kita tidak memfasilitasi. Terus ada akses sosial. Iya betul. Nah mungkin kalau dari akses sosial saya misalnya berkaitan dengan lingkungan itu masih bisa. Kendala saya hanya satu kalau berkaitan dengan aset finansial. Dia mudah-mudahan nanti dengan adanya ini ya, semoga bisa ada kesempatan untuk merubah sesuatu yang mungkin menjadi tantangan akan menjadi sebuah jalan lurus untuk menuju ke perbaikan sekolah, perubahan sekolah yang lebih baik, yang lebih bermanfaat bagi anak-anak ini. Mungkin saya hanya bisa menyampaikan Bu Novi tetap semangat, tetap termotivasi dan kita selalu satu slogan kita tergerak, bergerak dan menggerakkan. Mungkin kalau ada salah kata Bu Novi saya minta maaf. Sampai Bu Asih saya juga minta maaf jika ada salah. Kami terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di diskusi berikutnya.